Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Arianti. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Tanjung Pura. Dan saat ini saya sedang melakukan PPL aksi keempat dengan materi FUMI menggunakan model inquiry. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Tolong pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya, hari ini siapa yang tidak hadir? Maiza. Berarti Maiza hadir dengan Siti Darmawan. Belajar hari ini? Siap, Bu. Ya, kalau sudah siap, silakan buku pelajarannya ditaruh di atas mejanya dan handphonenya silakan dimasukkan ke dalam laci atau tasnya. Jangan lupa disilent ya. Di sini ibu punya dua makhluk hidup. Yang ada apa? Di atas. Yang di kanan kiri itu ini namanya apa? Kamu. Yang di kanan kanan itu namanya? Kamu. Beda nggak? Beda. Apa perbedaannya? Bentuknya. Pertukaran anak-anak. Bentuknya kenapa yang ini? Panjang. Terus? Selain bentuknya apa lagi? Kenapa? Warnanya kalau yang kiri? Yang ini? Nah, selain perbedaan bentuk morfologinya, kira-kira kalau dilihat dari kehidupannya jamur dengan tumbuhan lain itu berbeda nggak sih? Berbeda. Apa aja yang membedakannya? Tempat apanya? Tempat tumbuhnya. Kenapa kalau tempat tumbuhnya? Kalau jamur tumbuhnya di mana? Tempat yang lembab. Terus apa lagi? Di kayu. Atau di tumbuhan yang sudah mati atau lapuk ya. Sedangkan kalau kampung? Oke, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri kingdom fungi dengan tepat setelah melakukan pengamatan. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan struktur tubuh jamur dari berbagai divisi dengan tepat setelah melakukan diskusi kelompok. Jadi nanti kita akan diskusi kelompok lagi ya. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri dan morfologinya dengan benar setelah dilakukan diskusi kelompok. Nah, seperti biasa, pada pembelajaran hari ini Ibu juga akan melakukan penilaian. Ada 3 penilaian ya. Pertama, penilaian sikap dan sosial. Yang kedua, ada penilaian pengetahuan. Dan yang ketiga, ada penilaian keterampilan. Yang pertama, jamur itu berdasarkan ukurannya itu terbagi menjadi 2. Ada yang mikroskopis dan ada yang makroskopis. Mikroskopis artinya Jamur yang tidak terlihat oleh mata. ya, jamur mikroskopis maksudnya yaitu jamur yang tidak terlihat oleh mata. Contohnya ada yang tahu? Dari Jamur yang ada di ragi. jamur yang Ada di ragi. ya, kata Budi, jamur yang ada di ragi. Benar ya? Nah, kalau jamur makroskopis, jamur yang bisa dilihat mata. Contohnya ini ya, ini ada jamur sawit nih, besar kelihatan oleh mata. Terus ada lagi jamur ini, jamur yang ada di kayu, apa namanya? Ya, jamur gerigit nih ya. Ini bisa kita makan juga. Nah, ini masuk jamur makroskopis. Walaupun dia ukurannya kecil, tapi dia bisa dilihat oleh mata, dia dinamakan jamur makroskopis. Nah, ciri selanjutnya berdasarkan struktur dan fungsi tubuh. Itu ada dibilang jamur adalah makhluk hidup eukariotik. Ada yang bisa menjelaskan apa sih jamur eukariotik? Aziza, coba yang keras Aziza. Jamur yang memiliki inti sel dan membran-membran di organnya. Ya, eukariotik itu adalah makhluk hidup
yang memiliki sel dan juga membran atau organel-organel di dalamnya. Jadi jamur ini termasuk makhluk hidup eukariotik ya. Nah, cara hidup jamur ya. Jadi cara hidup jamur itu ada 3. Yang pertama dengan saprofit. Ada yang tahu saprofit itu apa? Yaitu dia tinggal di tempat yang makhluk hidup yang sudah mati. Jadi kayak di batu-batu yang lapuk atau di batang-batang yang lapuk, atau di daun-daun yang sudah mulai membusuk. Jadi jamur-jamur saprofit itu tumbuhnya seperti itu. Nah, selanjutnya ini klasifikasi dari Kingdom Fungi. Ada 4 klasifikasi. Yang pertama ada Zygomicota, yang kedua ada Ascomycota, yang ketiga ada Basidiomycota, dan yang keempat ada Dioidomycota. Kalau Zygomicota ini contohnya biasanya jamur-jamur yang ada pada roti, pada tempe ya. Sedangkan kalau Ascomycota ini biasanya jamur-jamur yang digunakan. Nah, kalau klasifikasi Basidiomycota itu biasanya jamur-jamur yang mempunyai batang tubuh. Jadi jamur-jamur yang besar ya, kayak jamur merang, jamur sawit. Nah, itu masuk ke dalam klasifikasi Basidiomycota. Sedangkan kalau klasifikasi Dioidomycota itu biasanya jenis-jenis jamur yang banyak bersifat parasit. Contohnya tadi kayak jamur pada badan manusia. Gak ada yang mau nanya? Gak ada, berarti Ibu kira kalian sudah paham. Sekarang kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing sesuai kemarin yang sudah kita bagi. Oke, semuanya sudah di kelompoknya masing-masing ya? Ya, jadi akan Ibu bagikan LKPD. Ini nanti kalian baca dengan teliti dan seksama. Mohon perhatiannya dulu. Jadi di lembar ketiga itu kalau kalian baca ya, ada sebuah rumusan masalah. Jadi di situ ada artikel. Nanti kalian baca, terus kalian cari kira-kira permasalahan apa yang ada di bacaan tersebut. Jadi kalian buat hipotesa masalahnya. Kira-kira jamur tempe ini apa sih yang berbeda dengan jamur? Bedanya apa? Dan perbedaannya apa? Jamur tempe masuk ke dalam klasifikasi apa? Ganda itu yang mana hipanya? Ini enggak? Yang ini? Putih-putih kayak hipa? Iya. Ya oke, anak-anak karena waktunya sudah habis, kita mulai diskusinya ya. Silakan kalian buka aktivitas 1. Di situ ada 6 gambar. Nah, di sini di mana saja jamur-jamur tersebut dapat tumbuh? Siapa yang bisa menjelaskan? Pada jamur Mycomicotina tumbuh di bahan yang membusuk. Terus itu di jamur Ascomycotina tumbuh di bahan yang mengandung gula atau karbohidrat, biasanya tumbuh di roti. Setelah itu di Mycotina itu tumbuh di dalam air, baik itu di perairan tawar, kolam, danau.
Setelah itu pada jamur Basidium cotina biasanya tumbuh pada tumpukan jerami yang melengkung, biasanya tumbuh di baju-baju. Setelah itu pada jamur Zygomicotina biasanya tumbuh di darat yang hidup di tanah atau pada tumbuhan dan hewan yang makan busuk. Setelah itu di jamur Deuteromycotina biasanya tumbuh pada lingkungan yang lembab. Sangat jelas ya. Apakah ada yang berbeda? Sama semua ya, karena itu sudah jawabannya sudah sangat tepat. Nah sekarang kita ke lembar terakhir yaitu bentuk dan ciri jamur. Identifikasikan ke dalam tabel. Nah tabelnya dibuka. Nah sekarang ibu mau satu kelompok, siapa yang bisa menjelaskan apa aja jamur dari Zygomicotina, Basidiomycotina, Deuteromycotina, dan Ascomycotina? Zygomicotina jamurnya tempe. Nama latinnya Rhizopus oryzae. Bentuknya berbentuk elip atau silindris dengan ukuran 7 sampai 30 mikrometer. Ciri-cirinya memiliki pipa yang tidak tersekat dan habitatnya berada di darat sebagai subtropik. Kedua jamur roti Rhizopus polypha. Bentuknya mirip kapas dan mampu menghasilkan spora dalam jumlah besar. Dan ciri-cirinya tidak memiliki tubuh buah, memiliki produksi secara asexual yaitu dengan spora vegetatif yang dihasilkan oleh spora giok. Nomor 2, Ascomycotina. Nama jamur termasuk dalam sake, kecap, dan asam. Nama lainnya Aspergillus ventil. Bentuknya adanya tangkai peluna atau polymidiospora. Kristal dalam spora berbentuk bulat berwarna hijau kebiruan. Cirinya uniseluler dan multiseluler. Hifanya bersekat dan berproduksi secara seksual dan aseksual. Yang ketiga, Basidiomycotina. Nama jamur merah latin Polpanella polpacea. Bentuk memiliki polpa atau cawan berwarna coklat muda. Ciri memiliki tarus berbentuk payung. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Boleh tepuk tangan untuk Anissa. Ya, tadi sudah dijelaskan ya klasifikasi dari jamur, dari Ascomycotina, ada Basidiomycotina, ada Deuteromycotina, dan ada Zygomicotina. Ada yang berbeda dari yang dijelaskan oleh kelompok 2? Sama. Ibu minta ada satu orang menyimpulkan apa aja yang sudah kita pelajari dari awal pagi tadi sampai siang hari ini. Ada yang bersedia? Henda. Kesimpulannya, kita dapat mengetahui apa itu ciri-ciri jamur, seperti ukurannya mikroskopik, makroskopik, lalu strukturnya yaitu uniseluler, multiseluler, eukaryotik, heterofil, lalu dan pipa. Kita juga belajar cara hidup jamur seperti saprofit, parasit, dan koral. Lalu kita juga belajar tentang klasifikasi jamur, lalu Zygomiota, Ascomyota, Basidiomyota, dan Zygomicotina. Terima kasih untuk Henda. Boleh tepuk tangan untuk Henda. Ya, benar ya kata Henda ya. Tadi kita sudah belajar tentang apa ya ciri-ciri jamur, terus juga belajar tentang klasifikasi jamur dan juga cara hidup jamur dan bagaimana cara dia memperoleh makanan. Nah sekarang ibu mau kalian mengerjakan suatu soal
Ada soal di sini ya, ada lembar penilaian, jadi nanti kalian kerjakan secara individu. Alhamdulillah, kita sudah ada di penghujung pelajaran ya. Bagaimana? Apakah kalian senang pada hari ini? Apakah yang Ibu sampaikan tadi bisa dipahami dengan jelas? Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita ke depannya ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa sebelum keluar kelas. Baik, ketua kelas tolong pimpin doa. Ya, terima kasih anak-anak atas kerjasamanya hari ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.